Lia Eden, atau yang memiliki nama asli Lia Aminuddin, lahir dengan nama Syamsuryati Gustaman, merupakan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah sosial dan keagamaan Indonesia modern. Namanya mulai menjadi sorotan publik sejak akhir tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an setelah mendirikan sebuah komunitas spiritual bernama Salamullah, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Komunitas Eden. Kelompok ini menjadi perbincangan nasional karena ajaran-ajarannya dianggap tidak lazim, kontroversial, bahkan dinilai menyimpang dari ajaran agama-agama resmi di Indonesia. Sebelum dikenal luas sebagai pemimpin sekte spiritual, kehidupan Lia sebenarnya tergolong normal. Ia dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang hidup di Jakarta dan menjalankan usaha kerajinan bunga kering. Bisnisnya cukup sukses, dan kehidupannya jauh dari sorotan publik. Namun semuanya berubah drastis pada tahun 1997 ketika Lia mengaku mengalami pengalaman spiritual yang menurut pengakuannya sangat luar biasa. Ia menyebut dirinya menerima wahyu dan bimbingan langsung dari malaikat Jibril. Dari pengalaman spiritual tersebut, Lia mulai merasa memiliki tugas khusus untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan kepada umat manusia. Ia kemudian membentuk komunitas Salamullah, yang awalnya hanya diikuti oleh beberapa orang dekatnya. Namun lambat laun, kelompok tersebut berkembang dan menarik perhatian publik karena konsep ajarannya yang berbeda dari kebanyakan kelompok keagamaan di Indonesia. Komunitas Eden mengusung konsep sinkretisme agama, yaitu upaya menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan kepercayaan ke dalam satu ajaran spiritual. Dalam ajarannya, terdapat unsur Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, hingga mistisisme dan spiritualitas modern. Lia Eden menganggap seluruh agama pada dasarnya berasal dari sumber ketuhanan yang sama, dan manusia seharusnya tidak terpecah oleh perbedaan keyakinan. Kontroversi semakin besar ketika Lia mulai mengeluarkan berbagai klaim spiritual yang mengejutkan publik. Ia pernah mengaku sebagai Imam Mahdi, sosok yang dipercaya dalam beberapa ajaran Islam akan muncul di akhir zaman. Tidak hanya itu, Lia juga mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, dan menyebut bahwa dirinya menerima mandat langsung dari tokoh-tokoh spiritual besar dunia. Klaim-klaim tersebut membuat banyak tokoh agama menilai ajarannya telah melewati batas dan dianggap menyesatkan. Komunitas Eden juga dikenal memiliki berbagai ritual unik yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus kecaman dari masyarakat. Beberapa mantan anggota dan laporan media menyebut adanya ritual penyucian diri, penggunaan simbol-simbol spiritual tertentu, hingga praktik yang dianggap ekstrim. Salah satu ajaran yang paling menuai kontroversi adalah pandangan bahwa sholat dapat dilakukan dalam dua bahasa, dan keyakinan bahwa konsumsi daging babi diperbolehkan bagi pengikutnya. Hal-hal semacam ini memicu kemarahan sebagian kelompok masyarakat yang menilai ajaran Salamullah telah menghina agama. Seiring meningkatnya perhatian publik, rumah Lia Eden di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kerap didatangi massa, tokoh agama, hingga aparat keamanan. Situasi semakin memanas setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Salamullah. Fatwa tersebut memperkuat tekanan sosial terhadap komunitas Eden dan membuat keberadaan mereka semakin kontroversial. Pada tahun 2005, Lia Eden akhirnya ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Kasusnya menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai salah satu kasus besar yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan batas keyakinan di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada tahun 2006. Meski telah dipenjara, Lia tidak menghentikan aktivitas spiritualnya. Setelah bebas pada tahun 2007, Lia Eden kembali menyebarkan ajaran dan mengirim berbagai surat terbuka kepada pemerintah maupun tokoh nasional. Isi surat-surat tersebut seringkali berisi ramalan, pesan spiritual, hingga kritik terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. Akibat aktivitas itu, ia kembali ditangkap dan pada tahun 2009 dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus serupa. Fenomena Lia Eden kemudian menjadi bahan diskusi luas di Indonesia. Sebagian orang melihatnya sebagai sosok kontroversial yang menyebarkan ajaran menyimpang, sementara sebagian lain memandang kasusnya sebagai contoh rumitnya hubungan antara negara, agama, dan kebebasan keyakinan. Kasusnya sering dibahas dalam konteks hak asasi manusia, toleransi beragama, hingga batas campur tangan negara terhadap kelompok kepercayaan alternatif. Nama Lia Eden juga menjadi simbol bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi kelompok spiritual di luar arus utama. Media massa pada masa itu terus memberitakan aktivitas komunitas Eden, sehingga citranya semakin melekat sebagai pemimpin sekte kontroversial. Meski demikian, beberapa mantan pengikutnya mengaku tertarik bergabung karena ajaran Lia dianggap menawarkan kedamaian spiritual dan persatuan lintas agama. Setelah beberapa kali keluar masuk penjara, aktivitas komunitas Eden mulai meredup dan semakin tertutup dari perhatian publik. Jumlah pengikutnya disebut berkurang drastis, dan komunitas tersebut tidak lagi aktif seperti masa kejayaannya pada awal 2000-an. Lia Eden akhirnya meninggal dunia pada 9 April 2021 dalam usia 73 tahun akibat komplikasi kesehatan. Kabar kematiannya kembali mengingatkan publik pada salah satu fenomena keagamaan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern.
Jenazahnya dikremasi sesuai keyakinan yang dianut komunitasnya, menandai akhir perjalanan panjang seorang tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi simbol perdebatan tentang agama, spiritualitas, dan kebebasan keyakinan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar kami semangat buat konten selanjutnya.